Selamat datang di GKI Gunung Sahari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan dan informasi, kami persilakan menghubungi penatua yang bertugas. Warta lisan pada hari ini. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Kamis 22 Desember 2016, Bapak Beni Tatang, suami dari Ibu Maritan dan ayahanda dari Bapak Stephen Suganda dan Bapak Stefani Suganda dalam usia 74 tahun. Almarhum telah dikremasikan pada hari Sabtu 24 Desember 2016 di krematorium Dadap. 2. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 23 Desember 2016 Bapak Luki Yosep Wawran, anak dari Bapak Yosep Wawran dan adik dari Frankie Wawran dalam usia 39 tahun. Almarhum akan dimakamkan pada hari Senin 26 Desember 2016 di TPU Pondok Rangon. Marilah kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan senantiasa menyertai, memelihara dan memberi kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang berduka. Demikianlah warta lisan hari ini. Liturgi hari ini menggunakan liturgi khusus yang dipimpin oleh Liturgos 1 dan Liturgos 2. Allah kita memang Allah yang sungguh luar biasa. Ketika banyak orang mendongak ke atas, bangga dengan apa yang ia miliki, justru Allah kita memandang ke bawah, memandang ke bumi, bangga ketika ia sama dengan ciptaannya di dalam segala keterbatasan. Kenapa kau berkata seperti itu? Ya, ia mau datang melalui rahim seorang ibu wanita biasa. Ia mau dilahirkan di sebuah kandang yang hina dan kotor dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang amat sederhana. Benar juga ya. Dengan jumawanya banyak orang merasa akan menemukan Allah di atas sana. Padahal Tuhan itu ada di antara kita. Bahkan Tuhan menjadi sama dengan kita. Bahkan ada dengan mereka yang papa dan tak punya apa-apa. Tapi mengapa masih ada di antara kita yang menjadi acuh terhadap mereka yang meminta belas kasihan kita? Ya, Tuhan telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dengan begitu, Natal akan selalu mengingatkan kita bahwa Allah mau diam dalam kefanaan di dunia ini. Ia mau memberi makna terhadap hal-hal yang biasa sebagai wahana dari kerajaannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri, bersukacitalah, bergembiralah, sambut kehadirannya, Sang Mesias, Juru Selamat, Raja damai.
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, 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 besar Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti ia tidak hanya ada di dalam diriku dan dirimu saja. Ia juga ada bersama kita semua yang ada di sini. Mari kita bersukacita dan menyatakan pujian syukur kita sambil menyapa saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, sama seperti kita menyapa Allah.
Mari kita merenungkan sejenak. Ketika Yusuf dan Maria mencari tempat karena persalinan semakin dekat, persalinan sudah tiba. Di manakah kita saat itu? Apakah kita berdiam diri dan bersembunyi, atau menutup telinga dan memalingkan muka dan membiarkan mereka terlunta-lunta? Ya, aku pun jadi berpikir, di manakah kita saat itu? Saat Maria terkulai lemah setelah melahirkan. Apakah kita berbagi selimut? Atau berbagi makanan? Atau mungkin berbagi obat-obatan supaya Maria merasa lebih baik? Dan bayi lemah itu merasakan kehangatan dan keramah tamahan kita. Aku juga malu karena aku tidak berbuat sesuatu. Malam itu bayi Yesus bukan saja merasakan dinginnya malam, tapi yang lebih menyakitkan ketika ia merasakan dinginnya hati kita. Terbaring di kandang yang tak beratap dan rumah tak berjendela. Tergolek bukan di tempat petiduran, tapi di sebuah palungan yang hina dan kotor. Aku ini manusia berdosa. Apa yang membuatku pantas bertemu dengannya? Ampunilah kami Bapa, betapapun kami tidak ada pada waktu itu, tapi kami sering berbuat seperti itu. Tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Janganlah terhadap orang lain. Sering kami tidak peduli dengan pasangan hidup kami, orang tua kami dan anak-anak kami. Kami membiarkan hati kami menjadi keras dan beku, dan membiarkan kehidupan rumah tangga kami. Benar sekali, ketidakpedulian dan kekerasan hati kita itu yang membuat Yesus tertolak dan terlunta-lunta dan berada di sebuah kandang. Tapi betapapun demikian, Allah tidak pernah mengurungkan niatnya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita nyatakan syukur kita melalui nyanyian yang teduh. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, juru selamat dunia dan surya hidupku, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Padamu yang lembut, ku datang bertelut. Kau menanggung dosa seluruh umatmu
kita ketahui bahwa Natal adalah anugerah terbesar. Nyanyian sorgawi hadir di bumi untuk mengajak kita semua menghargai kehidupan kita, saling berdampingan dalam damai sejahtera, seperti yang dinyanyikan para malaikat di padang belantara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allahku dahsyat, sungguh Dia yang berkuasa. Aku semakin menyadari bahwa di dalam kesederhanaan sebuah kandang, dalam kesahajaan seorang bayi yang terbungkus kain lampin, kasih Allah mengalir begitu deras. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat Bayi Maria dan Yusuf. Setiap orang yang tersentuh anugerah Allah, dia akan cepat beranjak keluar dari zona nyaman, pergi ke suatu tempat di mana kehidupan sesungguhnya berawal. Bukan di atas langit, bukan juga di bawah bumi, tapi dari sebuah kandang yang hina, dari sebuah kandang yang tidak dipandang, dari sebuah kandang yang kotor, dari sebuah kandang yang tidak terpandang. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan rasa syukur kita atas kerendahan hati Allah yang mau menjadi sama seperti kita. Persembahan parang pam 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 di hadapan Raja parang pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam. Sukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia.
kita ada pada waktu itu, dapatkah kita seperti para gembala yang sujud menyembahnya? Atau jangan-jangan setelah kita tiba di sana, kita menjadi kecewa, kita menjadi bersungut-sungut, menggerutu. Kenapa? Karena kita tidak menemukan keajaiban. Bayi itu tidak ada bedanya dengan kita. Bayi yang lemah, tidak berdaya, menangis dan meronta. Jangan-jangan hari ini juga banyak orang jadi tawar hati. Karena setiap kali datang menyembah Dia, kita berharap mengalami mujizat. Tapi yang kita dapat hanyalah persoalan. Inilah saatnya kita menemukan jawab. Mengapa Sang Mesias, Juru Selamat dunia, lahir dalam sebuah kandang? Sebelum kita tersesat untuk membicarakan hal yang tidak ada habisnya, Bapak Pendeta sudah ada di tengah-tengah kita. Pak Pendeta, bisakah kami mendapat jawab mengapa Allah memilih tempat di sebuah kandang untuk kelahiran Sang Juru Selamat? Bukankah Allah berkuasa untuk menciptakan istana yang megah, tempat pediruran yang berhiaskan intan dan permata? Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bukan saja dengan pikiran tetapi juga dengan perasaan, sambil memohon penyertaan Roh-Nya yang kudus. Kita persiapkan Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita membacanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kekal, kami sadar siapakah kami, manusia yang berdosa ini. Oleh karena itu, sebelum kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kami mohon naungan Roh-Mu yang kudus, agar kami beroleh hikmat dan bijaksana. Kami dijauhkan dari segala kuasa jahat yang berusaha menarik dan mencampakkan kami dalam kebinasaan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, orang-orang yang diperanakan
bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah Yesus menurut Injil Yohanes? Sebagaimana yang ada di dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara sederhana bagi Yohanes, Yesus adalah pencipta yang menjadi ciptaan. Secara sederhana Yohanes mau mengatakan Yesus adalah penguasa besar, tetapi menjadi rakyat jelata. Yesus adalah sumber keajaiban yang sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup menghancurkan dan menenggelamkan dan membuat segala sesuatu menjadi baru, tetapi yang luar biasa itu menjadi biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa konsekuensi dari pernyataan Yohanes bahwa ada pencipta menjadi ciptaan, ada yang luar biasa menjadi biasa, dan ada sang penguasa besar menjadi seorang rakyat jelata? Pada suatu hari, saudara-saudara, di sebuah kerajaan yang begitu besar, dan oleh karena kerajaan itu begitu besar, jarak antara raja dengan rakyat begitu jauh. Sang raja ingin mengenali hati rakyatnya, sang raja ingin mengenali pergumulannya, sang raja juga ingin dikenal oleh banyak orang. Tetapi bagaimana caranya supaya ia bisa mengenali, supaya rakyatnya tidak berpura-pura kalau ia datang? Maka lalu kemudian para penasihatnya berkata kepadanya, engkau menyamar seperti seorang rakyat biasa, engkau menyamar seperti seorang pengemis, maka engkau akan mendapati rakyatmu mengatakan apa yang menjadi kebutuhan dan keadaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, raja ini setuju. Lalu ia memintakan kepada para pengawalnya membuatkannya baju pengemis. Ia meminta para pengawalnya menyiapkan persediaan-persediaan yang diperlukan untuk menyamar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baju pengemis disiapkan, topi pengemis disiapkan. Lalu kemudian raja berkata kepada pengawalnya, siapkan emas dan perak di tas yang tersembunyi. Tapi penasihatnya berkata, Tuanku raja, mana ada seorang miskin punya cadangan emas dan perak? Engkau harus datang tanpa emas dan perak. Lalu kemudian raja berkata kepada pengawalnya, ambilkan cincin meterai, simpan di tempat yang tersembunyi, agar apabila satu waktu diperlukan, aku bisa memperlihatkan kepada banyak orang bahwa akulah rajamu. Tetapi penasihatnya berkata, Tuanku raja, kalau tuanku raja ingin menjadi seorang pengemis, seorang rakyat jelata, tidak ada pengemis rakyat jelata yang punya cadangan, jaminan keamanan. Oleh karena itu tidak ada gunanya engkau membawa cincin materai. Saudara-saudara, cincin materai itu lalu kemudian disimpan. Dan terakhir kali lalu kemudian raja berkata kepada para pengawalnya agar mereka juga turut mengawalnya, memakai baju rakyat biasa, penampilan seperti orang kebanyakan. Tetapi penasihatnya berkata kepadanya, Tuanku raja,
Kalau engkau menjadi seorang pengemis, seorang rakyat jelata, tidak ada rakyat jelata punya pengawal, tidak ada rakyat jelata punya rasa aman. Kalau engkau sungguh-sungguh ingin merasakan dan engkau tinggal bersama-sama dengan mereka, datanglah kepada mereka tanpa apapun. Dan akhirnya raja datang dengan pakaian compang-camping, tanpa pengawal, tanpa sesuatu yang bisa diandalkan. Ketika ia masuk di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian ia merasakan bagaimana artinya tidak dihargai oleh karena ia hanya sebagai seorang yang berasal dari lapisan terendah masyarakat. Bagaimana ketika ia ada di pasar, ia dicurigai, ketika ada di dalam keramaian, ia didesak. Dan ketika ia menjelaskan, aku adalah seorang raja, semua tertawa. Tidak sedikit yang memukulinya, tidak sedikit yang mencampakannya. Ia terlunta-lunta sedemikian rupa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi logis pencipta menjadi ciptaan, konsekuensi logis penguasa menjadi rakyat jelata, konsekuensi logis sang maha luar biasa menjadi biasa, ia mesti kehilangan keagungan, kehilangan kehormatan, masuk terperangkap dalam sebuah tata nilai yang mengagungkan, yang maha kuasa. Dan oleh karena itu ketika ia hadir tanpa kekuasaan, tanpa kehormatan, tanpa segala sesuatu yang patut diandalkan, di sanalah ia merasakan apa artinya penderitaan sebagai seorang manusia, apa artinya penderitaan sebagai seorang rakyat jelata. Dan ini yang mau dikatakan oleh Injil Yohanes, bahwa ada pencipta menjadi ciptaan, dan oleh karena itu ia ditolak, ia disingkirkan, ia disiksa, ia disalibkan. Dan orang-orang merasa tidak bersalah menyalibkan seorang yang mengaku raja, mengaku Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah tahu bahwa ini akan dialami oleh Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha tahu, maka Allah pasti tahu apa yang akan terjadi dengan Yesus ketika ia menjelma menjadi manusia, ketika ia melakukan pekerjaan sebagai manusia, dan ketika ia lalu kemudian membatasi dirinya sedemikian rupa, ketika ia menjadi serupa dengan kita. Kalau tahu itu yang akan terjadi, pertanyaan bagi kita, mengapa Allah melakukannya? Saudara-saudara, itu yang menjadi perenungan kita di Natal saat ini. Allah tahu ia akan disiksa, Allah tahu ia akan dicampakkan, Allah tahu bahwa ia akan dihina, oleh karena tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Yesus yang datang memang masih menyatakan kuasa-kuasa kesembuhan, kuasa-kuasa mujizat, tetapi tidak sedikit pun dan tidak sekalipun kuasa itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ketika ia disiksa, ketika ia mengalami penderitaan, ketika ia dilahirkan di kanan, tidak satu pun kekuasaannya itu digunakan untuk kepentingan sendiri. Mengapa Allah menempuh jalan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena Allah menyadari bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Allah sungguh mengasihi kita, dan oleh karena itu Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk kita. Tetapi tidak ada satu orang pun yang tersentuh bahwa Allah sungguh mengasihinya. Allah menciptakan hukum alam yang begitu rumit, teratur. Bagaimana tata surya lalu kemudian berada pada tempatnya, bagaimana tiap planet berputar pada porosnya, keajaiban-keajaiban di antariksa yang sungguh luar biasa diciptakan oleh karena kasihnya kepada kita. Tetapi tidak ada satu orang pun ketika ia melanglang buana ke antariksa, lalu kemudian hidupnya diubahkan oleh karena ia melihat betapa menakjubkannya karya Allah di dalam alam semesta ini.
Allah menciptakan lautan dan segala isinya. Allah menciptakan unsur-unsur hara di bumi yang mendatangkan banyak kehidupan. Allah menciptakan benda-benda penerang menjadi energi yang luar biasa, energi tidak berkesudahan di bumi ini. Tetapi apakah ada orang diubahkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia, lalu menyediakan segala sesuatu sebagai wujud cinta kasih Allah, tetapi kasih itu tidak mengubahkan manusia. Oleh karena itu Allah tiba pada satu titik bahwa yang sanggup mengubahkan manusia adalah seorang manusia. Yang sanggup membuat kasih Allah itu nyata, dirasakan, hidup, mengubahkan dan menginspirasi ketika kasih Allah itu dilakukan oleh seorang manusia. Bukan ketika manusia itu mengalami kelebihan, bukan ketika manusia itu mengalami kelimpahan. Dan oleh karena itu Tuhan mengambil tempat yang paling hina untuk menunjukkan dari sosok kerendahan di dalam kelimpahan. Ketika mengalami aniaya, kasihnya tidak berkesudahan. Dan ini yang mau disampaikan oleh Injil Yohanes kepada kita, bahwa Allah ingin kasihnya mengubah wajah dunia. Allah tidak memanggil sebuah bangsa, Allah tidak memanggil sebuah kelompok manusia yang besar. Allah mengubah manusia oleh seorang manusia yang mau mengatakan betapa pentingnya kita tiap pribadi, yang bisa mengubah wajah dunia. Bukan sebuah bangsa, tetapi seorang manusia. Seorang kita yang duduk di tempat kebaktian, yang hidupnya mau diubahkan, maka di dalam kehidupan mereka wajah dunia diubahkan sedemikian rupa. Allah tidak mengharapkan kita melakukan hal-hal yang spektakuler, yang ajaib, yang besar. Allah hanya membutuhkan kita dan kemanusiaan kita, sejauh mana kita menghargai diri kita sebagai manusia yang disayang Tuhan, dan kita dipanggil untuk melipat gandakan kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah Natal. Allah mengubah manusia melalui seorang manusia. Saudara-saudara, ada seorang veteran Angkatan Laut Australia bernama Don Ritchie. Pada tahun 2009 dia mendapatkan sebuah medali penghargaan dari pemerintah. Oleh karena dari tahun 1964 sampai tahun 2009 dia telah menyelamatkan 164 orang yang mau bunuh diri. Di sebelah timur kota Sydney ada sebuah tebing jurang menghadap ke laut Tasmania. Dan itu tempat menjadi tempat yang terkenal bagi orang-orang untuk menghabisi nyawanya. Terjun dari tebing yang tinggi, jatuh ke batu karang, lalu kemudian dihempas ombak sedemikian rupa, hilang lenyap. Oleh karena itu tempat yang diberi nama The Gap menjadi tempat yang terkenal. Don Ritchie rumahnya menghadap ke tebing itu. Dan oleh karena itu setiap kali ia melihat seseorang berjalan dalam kehampaan, ia menghampiri. Ia mengajaknya bercakap. Ia menghadirkan dirinya sebagai teman. Ia memberikan nomor telepon dan alamat email, supaya apabila percakapan lebih lanjut bisa dilakukan. Yang dilakukannya betapa sederhana, mau memberi hati. Dia bukan seorang konselor, dia bukan seorang yang berprofesi sebagai psikiater, psikolog, tapi seorang mantan veteran yang mungkin bagi banyak orang dianggap sebagai orang yang sudah tidak lagi bisa berkarya, tetapi Allah memakainya. 164 orang berkirim surat kembali mengucapkan terima kasih karena engkau menjadi teman di saat saya sulit dan putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 164 orang diselamatkan bukan oleh sekelompok besar, oleh karena seseorang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ketika menyelamatkan, mengubah wajah dunia, Allah tidak memanggil banyak orang, tetapi Allah memanggil seseorang. Dan seseorang itu lalu kemudian memanggil seseorang menjadi muridnya, memanggil seseorang menjadi muridnya, dan muridnya juga memanggil seseorang untuk menjadi muridnya. Dan di dalam diri seseorang yang diubahkan ada kuasa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bagi Yesus, Allah yang menjadi manusia, kalau kita ingin menghampiri Allah dan dekat dengan Allah, maka tandanya bukanlah ketika kita memakai atribut keagamaan. Ketika zaman Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang Farisi, ahli Taurat mengenakan atribut keagamaan, pakaian yang berjubah, jenggot yang panjang, lalu kemudian kepala yang berikat, kitab yang diteteng, berhenti di persimpangan jalan. Kelihatannya ia lebih dekat dengan Tuhan. Mereka punya jam doa sehari 3 kali. Setiap kali jamnya tiba, apakah ia ada di pasar, apakah ia ada di jalan, apakah ia ada di persimpangan, di tempat ramai sekalipun, dia berhenti dan berdoa. Kelihatan mereka dekat dengan Tuhan, tetapi hidupnya jauh dari sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, praktek keagamaan ketika Yesus hidup yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi sering kita temukan di sepanjang zaman. Ada orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan, baik melalui pemberlakuan Taurat, baik melalui praktek kebatinan, baik melalui upaya perkanjangan ke dunia-dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan mereka mengklaim diri tiba di langit yang ke-7. Aku dekat dengan Allah. Tetapi hidupnya tidak pernah berbuat untuk sesama. Bahkan hidupnya membenci sesamanya. Ia tidak peduli dengan keadilan dan kebenaran. Ketika orang lain dicurangi, ketika orang lain diperlakukan tidak adil, dia diam saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus, dia tidak dekat dengan Allah. Sebab orang semakin dekat kepada Allah, dia mesti dekat kepada seseorang, kepada manusia, untuk berbuat kasih. Sebab tanpa itu yang ada adalah kesia-siaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus menunjukkan kedekatan dengan Allah dengan bela rasa terhadap banyak orang-orang yang ditindas. Dan oleh karena itu ia memproklamirkan kehadirannya sebagai pembebas orang-orang yang tertindas, mencelikan mata yang buta, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang timpang, orang-orang yang tidak berdaya. Aku dekat dengan Allah, dan semakin dekat dengan Allah aku semakin banyak berbuat untuk banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keagamaan tidak boleh dilepaskan dari kemanusiaan. Sebab ketika keagamaan dilepaskan dari kemanusiaan, maka kita akan menemukan kritik yang tajam. Abad ke-15 muncul filsafat humanisme yang kira-kira logika mereka mengatakan, percuma kita menjadi religius apabila kita tidak manusiawi. Daripada beragama tapi jahat, lebih baik tidak beragama tapi berperi kemanusiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, logika humanisme ini kritik tajam terhadap agama, terhadap praktek religius yang mementingkan satu arah. Seolah-olah kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita terbebas dari kewajiban-kewajiban terhadap sesama. Dan ini yang terjadi dilakukan di dalam kehidupan banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merasa, menganggap bahwa aku tidak punya kewajiban lagi merawat, menjaga orang tua, karena aku sudah menggunakan hartaku dipersembahkan sebagai persembahan kurban. Aku merasa tidak punya lagi tanggung jawab terhadap tetangga, terhadap saudara yang menderita, oleh karena apa yang menjadi milikku sudah aku persembahkan dalam bentuk kewajiban-kewajiban agama. Kalau agama dilepas kaitan dengan hubungan dengan sesama, maka agama akan ditinggalkan.
Orang akan merasa lebih baik tidak beragama tetapi berperi kemanusiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agama, spiritualitas yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus di dalam karyanya, di dalam pekerjaannya adalah spiritualitas ketika ia mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ia mengatakan aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Penderitaanmu adalah penderitaanku. Dan oleh karena itu Yesus berbuat banyak untuk banyak orang, dan lebih banyak orang dia menderita. Dan itu yang kita rayakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita semakin rajin, setiap minggu semakin rajin datang ke gereja. Gereja kita diperluas, semakin hari gereja kita semakin penuh. Ke samping, ke belakang, ke depan. Tetapi kalau kita tidak semakin dekat dengan banyak orang, kita tidak pernah tersentuh ketika ada orang menjerit, kelaparan. Kita tidak pernah tersentuh ketika ada orang yang rumahnya beratapkan langit. Kita tidak pernah tersentuh ketika orang diperlakukan tidak adil. Maka agama kita akan menjadi agama yang ditinggalkan. Seolah-olah kita mengabsahkan logika humanisme. Percuma beragama kalau kita tidak manusiawi. Daripada beragama namun jahat, lebih baik tidak beragama tetapi berperi kemanusiaan. Yesus tidak mengajarkan demikian. Kalau kita dekat dengan Bapa, kalau kita dekat dengan Yesus, Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus, maka kita juga harus dekat dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.
you are, I give you glory. Lord, I give you my heart. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign victory, Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign victory, Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you, worship you, worship you, I worship you, worship you, worship you, I worship you because you're holy, holy. I worship you because holy is who you are. I worship you because you're worthy, worthy. I worship you because worthy is who you are. I worship you because you're mighty, mighty. I worship you because mighty is who you are. Worship you, worship you. And I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jemaat Tuhan, mari kita egerarkan janji baptis kita sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dah sana ia akan datang untuk mengadili orang itu. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati di dalam doa syafaat. Bapa surgawi Allah yang kekal, ketika kami merayakan Natal, yang kami rasakan adalah suasana yang panas dan hiruk pikuk di tengah masyarakat. Ketika banyak pihak berlomba untuk meraih kekuasaan dan menghalalkan segala cara, menggunakan isu-isu sara, menggunakan isu-isu yang sensitif hanya untuk meraih kemenangan. Bapa, kami mohon kiranya kasih-Mu yang meneduhkan. Engkau yang memakai setiap kami, setiap pribadi yang Engkau Tuhan sudah rancang agar kami dapat berbuat secara tepat sesuai dengan anugerah yang Engkau berikan. Nyatakan apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami juga merasakan beban pergumulan jemaat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Baik beban di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, di dalam pergaulan, dan di dalam studi dan karir kami. Bapa, kiranya tangan-Mu yang penuh kuat kuasa boleh meneguhkan hati, memampukan kami menghadapi setiap beban persoalan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami membawakan pergumulan jemaat-Mu dalam menyelesaikan gedung sarana penunjang yang ketiga, dalam mempersiapkan pembangunan lahan parkir bekerja sama dengan BPK Penabur Jakarta, dalam upaya memperluas lahan parkir, membebaskan tanah-tanah yang diperlukan agar kehadiran gereja Tuhan tidak mengganggu lingkungan, sehingga kendaraan-kendaraan dapat terparkir dengan baik ketika kami beribadah, dan kehadiran gereja-Mu di tempat ini boleh mendatangkan sukacita bagi masyarakat, mengalirkan berkat, kasih, dan damai sejahtera. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami bawakan pergumulan beban kehidupan kami yang kami serukan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bernama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita persembahkan wujud syukur kita kepada Tuhan.
rumahnya, malungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat, Engkau yang kami kenal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah jemaat-Mu. Engkau menghimpun kami untuk beribadah di rumah-Mu di dalam kebaktian Natal pagi hari ini. Kami mau bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Oleh karena kami berusaha untuk menghayati dengan baik setiap bagian ibadah kami ini. Dengan iman kami meyakini Tuhan Yesus lahir untuk selamatkan umat-Nya. Dan firman yang kami dengar melalui hamba-Mu Pendeta Suta Prawira itu menjadi pesan Natal dan adalah berkat surgawi bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, saat ini jemaat-Mu dengan sukacita membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, agar gereja-Mu dapat menghadirkan kebaikan bagi sesama. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Mulia. Kami naikkan doa syukur ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita lihat orang-orang Majus memilih pulang mengambil jalan yang jauh, jalan yang memutar. Kenapa? Karena mereka lebih menaati Allah daripada menaati raja yang lalim. Biarlah kita juga pulang di dalam ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita taat kepada Allah, semakin kita dekat dengan sesama kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Haleluya.